Muncul rasa, aku kan sudah baik, aku sudah berbakti pada orang tua, aku sudah hijrah, aku sudah taubat, aku sudah ngaji, kenapa datang begini? Itu sama kita dengan iblis, melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ridho kepada Allah. Iblis itu dosanya bukan karena minum khamar, iblis itu dosanya bukan berzina, iblis itu dosanya tidak ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man asyaddun nasi balaan, siapakah orang yang paling berat ujian hidupnya? Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Man asyaddun nasi balaan, siapa orang yang paling berat ujian hidupnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang paling kuat imannya, itulah yang paling berat ujian hidupnya. Maka di antara 25 Nabi dan Rasul, siapa yang paling berat ujiannya di antara 25 Nabi dan Rasul? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Di antara yang 5 ini siapa yang paling berat? Nabi Muhammad SAW. Al-amsal fal-amsal. Yang paling kuat imannya baru di bawah itu. Para Rasul, para Nabi, wali-wali Allah. Lalu begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj mencium bau harum semerbak. Kenapa tidak ada tokoh yang lain? Kenapa dia perempuan? Karena dia digoreng oleh Fir'aun. Karena hanya menyebut nama Allah, Bismillah. Disuruh robah nama, tidak mau. Bismillah saat dia mau menyisir, dia tukang sisir. Bismillah. Bakar dia, goreng semua anak-anaknya, masukkan ke dalam wajan. Harum semerbak dicium oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, hubungan kita dengan Allah itu kita bangun berdasarkan 2. Pertama, husnuzon kepada Allah. Sudah niat baik, sudah buat baik, sudah amal baik, berbakti pada orang tua, cari yang halal, sudah meninggalkan yang haram dan syubhat, tidak melakukan perbuatan maksiat, sudah pakai hijab. Kenapa yang datang tidak baik? Maka siapa yang mendatangkan ini? Allah. Maka kita husnuzon kepada Allah. Kita berhusnuzon kepada Allah. Lalu yang kedua, hubungan kita dengan Allah ini adalah ridho. Kita ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah ini dibangun hanya dengan 2 cara. Yang pertama husnuzon, yang kedua ridho. Ridho menerima ketetapan Allah, tapi tetap dengan usaha dan ikhtiar. Tidak ada manusia ini yang tidak lepas dari ujian. Sedang nabi-nabi saja diuji Allah. Sedang orang sehebat Khadijah diuji, perempuan sehebat Aisyah diuji, perempuan sehebat Fatimah Zahra diuji, perempuan sehebat Maryam diuji. Kenapa perempuan-perempuan itu disebut? Kenapa ada Aminah? Kenapa ada Khadijah? Kenapa ada Fatimah? Kenapa ada disebut Maryam? Kenapa disebut Asia? Mereka disebut dalam sejarah bukan karena cantiknya. Mereka disebut bukan karena kayanya. Mereka disebut karena ujian hidupnya. Bagaimana Asia? Wa Maryam imra'atu Fir'aun idh qala, ingatlah ketika seorang perempuan istri Fir'aun, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku satu tempat di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Kurang hebat apa lagi Aisyah, istri Nabi, tapi kena fitnah yang luar biasa. Fitnahnya tidak tanggung-tanggung. Difitnah melakukan perbuatan zina. 1 bulan baru turun ayat surat An-Nur, turun untuk melepaskan Aisyah dari tuduhan perbuatan zina. Nggak tanggung-tanggung itu. Istri Nabi itu. Bukan manusia biasa. Nah, jadi tidak ada cara lain kecuali wasta'inu bis-sabri was-shalah, banyak-banyak sabar, menahan diri, menahan hati, menahan pikiran. Was-shalah, banyak-banyak salat. Salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud. Karena kalau diperturutkan kita akan melawan takdir, akan mencaci maki, kenapa aku? Kenapa? Aku kan sudah baik. Muncul rasa, aku kan sudah baik. Aku sudah berbakti pada orang tua. Aku sudah hijrah, aku sudah taubat, aku sudah ngaji. Kenapa datang begini? Itu sama kita dengan iblis. Melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ridho kepada Allah.
Iblis itu dosanya bukan karena minum khamar. Iblis itu dosanya bukan berzina. Iblis itu dosanya tidak ridha menerima ketetapan Allah SWT. Nggak ridha dia menerima keputusan Allah untuk disuruh bersujud kepada Adam. Aba wastakbara, dia menolak dan merasa dirinya lebih besar. Siapa kita? Jadi mungkin ketika saya yang terkena musibah itu saya pun tidak kuat. Makanya ketika saya terkena musibah, yang menasehati saya mungkin adalah Bang Alvin. Ketika jamaah yang kena, yang menasehati saya, maka bunyi ayatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Demikian Bang Alvin.